Bismillahirrahmanirrahim. Kau baca tuh halaman 64. Nah, baca. Bab ke-13 pada fadilah puasa. Bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa, dan adalah puasa Ramadan itu daripada rukun Islam yang kelima. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seorang hamba melihat akan sehari bulan maka memuji ia akan Allah, kemudian membaca Fatihah 7 kali, melainkan diafiatkan Allah, disembuhkan Ustaz ya? Iya. Disembuhkan Allah Ta'ala daripada sakit mata pada demikian bulan itu. Ini dia, udah jelas itu kan amalannya. Terus lagi. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat sehari bulan, maka baca olehmu Allahu Akbar 3 kali. Alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'ala ayatan lil alamin. Wa ja'alaka ayatan. Wa ja'alaka ayatan lil alamin. Niscaya memegah Allah akan dia dengan malaikat, dan firman-Nya, wahai malaikat, ku siksa. Hai malaikatku saksi. Hai malaikatku saksi olehmu bahwasanya telah aku merdekakan akan dia daripada api neraka. Nah, ini titik dia. Neraka. Jadi tadi kan fadilah ada riwayat kalau masuk atau datang satu hari bulan kan macam-macam tadi. Ada yang membaca Fatihah 7 kali. Dia puji Allah, alhamdulillah, baru baca Fatihah 7 kali. Itu riwayat dari Anas kan. Diafiatkan, disehatkan kita dari sakit mata. Sementara dari Ali karramallahu wajhah, siapa yang menengok sehari bulan, kata Ali, lalu dia baca Allahu Akbar 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu dia baca Alhamdulillahillazi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin, kata dia. Ini kata Imam Ali, berdasarkan riwayatnya lah dari para Nabi, kalau orang yang membaca seperti ini, Allah akan memegahkan dia, Allah akan membanggakan dia, memegah. Allah akan banggakan dia di hadapan para malaikatnya. Lalu Allah berfirman, hai malaikatku, saksikan olehmu hambaku ini, dia sudah kumerdekakan dari api neraka. Itulah kalau kita menengok sehari bulan. Alhamdulillahilladzi, kita baca ini. Kemudian baca riwayat berikutnya. Atau dibacanya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal aman wassalamat alal Islam Rabbi wa Rabbukallah. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bahwasanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya surga berlenggang. Nah, ini titik. Jadi bacaan tadi ada 2 riwayat dari Anas begitu, kemudian dari Sayyidina Ali begitu juga. Kemudian ada lagi riwayat ketiga. Riwayat ketiga, saat kita menengok sehari bulan, ini bukan hanya bulan Ramadan ya, sehari bulan apapun. Lalu kita baca Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amana wassalamati wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Nah, ini. Jadi ada yang menganjurkan untuk membaca ini. Ini kalau dilihat rujukannya terdapat di dalam kitab Al-Azkar ini. Dalam kitab Al-Azkar seperti ini. Bahkan dalam kitab ini pun Ithaful Anam ini ada. Allahumma ahillahu alaina bil amni bil amni wal amani wassalamati wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Cuma di sini agak lain pembacaannya. Tapi kalau ingin menengok riwayat seperti ini dalam kitab Al-Azkar. Jadi inilah doa-doa yang kita baca sehari awal bulan. Sehari awal bulan, hilal. Begitu nampak hilal, baik itu di bulan Ramadan atau bulan-bulan lain. Inilah amalannya dengan khasiat-khasiatnya.
Paham tuh kan? Terus lagi. Bahwasanya surga berlenggang-lenggang ia dan berhias ia daripada satu haul kepada satu haul karena masuk bulan Ramadan. Dan apabila adalah pada awal malam daripada bulan Ramadan bertiup angin daripada bawah arasy, dikatakan baginya menyuruh, Bukan menyuruh, masirah. Masirah, maka bertiup ia akan segala daun kayu surga dan akan pintunya, maka didengarkannya daripada demikian itu dengungnya, Iya, dengaunya. tiada mendengar Tiada mendengar orang yang mendengar tiada mendengar orang yang mendengar yang terlebih elok. lebih elok daripadanya, maka berhiaslah segala bidadari hingga berdiri ia mereka itu di atas setinggi-tinggi surga. Maka menyuruh mereka itu adalah, Adakah adakah orang yang hendak meminang kepada Allah, maka ialah yang akan mengkahwinkan dia akan kami. akan kami. Kemudian maka berkata bidadari itu, wahai Ridwan, apa malam ini? Maka menjawab Ridwan akan mereka itu, labbaika ya khairatul hisan. Inilah awal malam daripada bulan Ramadan. Firman Allah Ta'ala, hai Ramadan, bukakan olehmu akan pintu surga. Buka bagi orang yang puasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan firman, wahai Malik, tutup olehmu segala pintu neraka daripada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Jibril, turunlah olehmu ke bumi, beritakan olehmu dan picitkan. Kalau udah kalanya picitkan berarti beratkan. Dan beratkan olehmu akan belenggu mudar. Kan gini, turunlah olehmu ke bumi, beratkan olehmu dan picitkan olehmu. Itu beratkan. Beratkan olehmu akan belenggu maradatus syayatin. Dan belenggukan mereka itu dengan belenggunya. Kemudian dilontarkan mereka itu di dalam laut. Alwanan laut. Iya. Bisa? Terus. Supaya jangan membinasa mereka itu atas umat kekasihku Muhammad. Akan puasa mereka itu, maka firman Allah Ta'ala, pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan, 3 kali, adakah daripada orang yang minta, maka aku akan berikan dia. Adakah daripada orang yang bertaubat, maka aku akan terima taubatnya. Adakah orang yang meminta ampun, maka aku ampunkan dia. Kemudian seru yang menyeru, siapa hendak mengutangkan orang yang kaya tiada apa dan dikehendaki dengan utang itu amal ibadah dan amat menyempurna membayarnya tiada zalim. Dah. Paham ini? Panjang. Tadi kita sudah baca zikir-zikir, doa-doa yang dibaca sehari bulan. Sehari bulan kan sudah ada 3 macam tadi riwayatnya. Kan dari Anas, dari Sayyidina Ali, kemudian ada lagi doa yang lain yang terakhir tadi. Nah, ini sekarang tentang keutamaan Ramadan. Nah, ini bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, katanya Nabi SAW bersabda, jadi Ibnu Abbas ini menceritakan sabda Nabi lah, bahwa sorga itu berlekong-lekong. Kalau tertulis itu berlekong. Nah, jadi sorga itu berlekong-lekong. Kalau diartikan apa itu berlekong-lekong? Menari-nari.
bukan legong itu ya, lekong, berlekong-lekong, sesuai di kamus besar bahasa Melayu. Artinya menari-nari, kegirangan surga itu, menari-nari kegirangan, dan surga itu juga berhias, berdandan. Nah, jadi surga kalau datang bulan Ramadan, asal mau datang bulan Ramadan, surga itu udah berhias, udah berdandan, kegirangan dia. Nah, maka disebutkan sini, surga berlekong-lekong dan berhias ia dari satu haul kepada satu haul, dari satu tahun kepada tahun yang lainnya. Udah masuk Ramadan tahun lalu, dia terus berdandan untuk menyambut Ramadan tahun ini. Nah, begitulah maksudnya. Jadi surga itu berdandan, berhias, kesenangan, kegirangan lah, karena menyambut bulan Ramadan yang akan segera datang menghampiri dia. Kan begitu kan? Nah, begitulah penjelasan daripada hadis ini. Jadi satu haul kepada haul berikutnya. Karena apa? Karena masuk bulan Ramadan. Karena senang menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan apabila adalah pada awal malam daripada bulan Ramadan, kalau tiba malam awal-awal Ramadan, bertiuplah angin daripada bawah aras. Ada angin yang bertiup dari bawah aras. Nah, dikatakan baginya, maksudnya angin yang bertiup itu dinamakan dengan angin masirah namanya. Angin masirah. Nah, maka angin itu bertiup. Angin masirah tadi bertiup kemana? Ke segala daun, mengenai daun-daun kayu sorga dan daun pepohonan sorga. Kemudian dia juga mengenai akan pintu sorga. Lalu karena bertiup tadi, maka didengarlah dari demikian itu dengaunya. Jadi kalau udah bertiup itu kan terdengarlah suara bunyi dari daun-daun tersebut, bunyi dari pintu bergoyang. Kalau pintu tadi kan bunyi kan. Jadi terdengarlah suara seperti itu. Terdengar bunyi suara kresek, semacam kita kena, semacam daun kayu kita kena angin lah, cuman kan ada suaranya. Nah, jadi terdengarlah dengau suaranya. Jadi dengau itu suaranya. Tiada mendengar orang yang mendengar yang terlebih elok daripadanya. Jadi suara itu didengar orang, itulah suara yang paling indah, yang paling enak didengar. Nah, tak ada orang tuh pernah mendengar suara terenak selain itu. Nah, selain bunyi daun-daunan kayu sorga tadi sama pintu sorga tadi ditiup oleh angin masirah tadi. Itulah suara yang paling indah perasaan mereka yang mendengar. Nah, begitu ya. Nah, jadi disebutkannya di sini tiada, tengok apa ya? Jadi orang yang mendengar yang terlebih elok daripadanya. Kemudian maka berhiaslah segala bidadari. Kalau sudah ditiup tadi, berhiaslah bidadari hingga berdiri. Bidadari sudah berhias. Bidadari itu pun tegak mereka di atas setinggi-tinggi sorga, di atas sorga yang paling tinggi. Berhias bidadari, naik bidadari tersebut ke tingkat sorga yang paling tinggi. Nah, maka menyeru, lalu bidadari tersebut menyeru bidadari itu, adakah orang yang hendak meminang kepada Allah Ta'ala, maka ialah yang mengkahwinkan dia akan kami. Jadi siapa yang hendak meminangkan kami ini kepada Allah, Allah lah yang akan menikahkannya untuk kami. Jadi bidadari itu menyuruh seperti itu. Siapa yang hendak menjadikan kami ini sebagai istri, dia harus pinang kami ini kepada Allah. Karena Allah lah yang akan menikahkan sama kami. Nah, jadi dengan puasa Ramadan itu ternyata merupakan mahar atau upaya untuk bisa meminang bidadari sorga. Nah, begitu. Dengan puasa Ramadan, dengan beramal di bulan Ramadan itu. Nah, jadi berseru, mereka itu ada ke orang yang hendak meminang kepada Allah Ta'ala, maka ialah yang akan mengawinkan akan kami. Kemudian, maka berkata bidadari, sudah dia berucap seperti itu, bidadari tersebut kembali berkata, wahai Ridwan, apa malam ini? Malam apa ini? Padahal bidadari itu sudah tahu, tapi pura-pura bertanya lagi dia. Ridwan, malam apa ini? Lalu menjawablah malaikat Ridwan. Maka menjawab Ridwan, apa kata malaikat Ridwan?
labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai bidadari, ya khairatul hisan, wahai wanita-wanita yang baik, makhluk Allah yang terbaik, wanita-wanita yang pilihan terbaik. Itu jawaban malaikat Ridwan tadi dengan menggunakan kata labbaik. Itu labbaik itu bahasa yang santun, memenuhi jawaban. Kan begitu kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kan begitu. Innal hamda wan nikmata, aku penuhi panggilanmu. Kemudian kata malaikat Ridwan, inilah awal malam daripada bulan Ramadan. Karena bidadari tadi bertanya, dijawablah oleh malaikat Ridwan, inilah awal malam pertama bulan Ramadan. Lalu Allah berfirman, firman Allah Ta'ala, apa kata Allah, hai Ridwan, wahai malaikat Ridwan, bukakan olehmu akan pintu sorga bagi orang yang puasa daripada umat Muhammad. Dan Allah juga berfirman kepada malaikat Malik, tutup olehmu akan segala pintu neraka daripada umat Muhammad alaihi salam. Kan begitu. Jadi Allah langsung menyuruh buka pintu surga untuk orang yang berpuasa, tutup pintu neraka untuk orang yang berpuasa juga. Artinya kemungkinan untuk masuk neraka itu nggak ada. Malahan kemungkinan besar untuk masuk ke surga itu ada dengan puasa Ramadan. Dibukakan Allah pintu surga, lalu ditutupkan Tuhan pintu neraka untuk memuliakan Ramadan tersebut. Kemudian Allah juga berfirman kepada malaikat Jibril, ini kata Tuhan kan, hai Jibril, Allah berfirman pula kepada malaikat Jibril, hai Jibril, turun olehmu ke bumi, kau turun ke bumi. Beritakan olehmu, bukan beritakan nih, beratkan. Kalau beritakan, apa pula, siapa yang mendengar suara tadi? Tentu ada yang diaba-abakannya. Jadi beratkan olehmu dan picitkan olehmu. Maksudnya beratkan timbangan, kasih ganjaran yang besar, kemudian picitkan olehmu, perketat. Picitkan itu perketat. Perketat olehmu akan belenggu-belenggu, rantai-rantai yang membelenggu, yang mengikat mardatus sayatin, yaitu jenis-jenis setan yang durhaka. Jadi Allah suruh kepada malaikat Jibril turun ke bumi untuk memberatkan balasan orang yang puasa, orang yang beramal. Kemudian diperketat belenggu yang mengikat setan yang durhaka, yang durjana, yang jahat yang selalu menggoda manusia. Dan belenggu, kemudian dan ikatlah mereka, dan belenggukan mereka dengan belenggunya. Jadi orang tuh diikat, itu yang selalu disebutkan setan diikat, dibelenggu. Jadi belenggu setan-setan tersebut, kemudian dilontarkan mereka itu ke dalam alwanan. Sudah kau belenggu, lemparkan setan-setan itu ke dalam alwanan. Alwanan itu apa? Tengah-tengah gelombang laut. Alwanan. Kau lemparkan setan-setan itu di tengah gelombang laut yang menggunung ombaknya itu. Disitulah kau lemparkan setan tersebut. Disitu disuruh kan? Dilontarkan, lemparkan mereka itu setan-setan tadi ke dalam gelombang laut. Bagaimana? Supaya supaya setan tersebut tidak bisa lagi membinasakan mereka itu, mengganggu ibadah umat Nabi Muhammad, yaitu umat kekasihku Muhammad, akan puasa mereka. Supaya umat Muhammad ini tak terganggu lagi oleh setan, begitulah caranya. Maka setan tersebut dilemparkan ke tengah laut yang bergelombang besar tadi. Jadi supaya setan itu jangan mengganggu puasa mereka. Maka firman Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kapan itu? Pada tiap-tiap malam dari bulan Ramadan. Iya. Ini sambungan hadis lagi. Kalau tiba malam-malam Ramadan, Allah berfirman, kapan? Pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Berarti dari mulai maghrib sampai subuh. Itu dikatakan malam. Pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan, 3 kali dia berseru-seru. Apa kata Tuhan tadi? Adakah daripada orang yang meminta akan aku? Siapa yang meminta, aku akan berikan dia. Siapa yang meminta doa, siapa yang minta kepada aku apapun yang dia minta,
aku akan kabulkan, kata Tuhan. Nah, jadi siapa yang meminta, aku akan berikan dia. Nah, aku akan kabulkan permintaannya. Kemudian, adakah daripada orang yang bertobat, siapakah yang bertobat, aku akan terima tobatnya. Kan begitu. Adakah orang yang meminta ampun, maka aku ampunkan akan dia. Nah, itulah seruan Tuhan dari sampai 3 kali tadi. Siapa yang bertobat, siapa yang meminta, kemudian siapa yang beristighfar, kan begitu. Siapa yang minta ampun, siapa yang minta ampun, siapa yang bertobat, nah, kemudian siapa pula yang meminta, nah, akan Allah kasih itu semuanya. Nah, jadi Allah terima tobatnya, kan begitu. Minta maka aku berikankan dia. Adakah orang yang tobat, maka aku terima tobatnya. Adakah orang yang minta ampun, maka aku ampuni. Kemudian seru yang menyeru, ada malaikat yang menyeru. Nah, maka seru yang menyeru, ada malaikat yang tugasnya menyeru, memanggil. Kemudian terdengarlah seruan dari malaikat yang memanggil. Nah, apa kata malaikat tersebut? Siapa hendak mengutangkan orang yang kaya, siapa yang mau mengasih utangan kepada Tuhan yang kaya, yang tidak akan papa. Nah, maksudnya gini, siapa yang hendak mengutangkan Allah lah di bulan ini, silakan. Nah, jadi kita disuruh seolah-olah kita sedang mengutangkan Allah. Padahal Allah tuh ghaniyun, maha kaya. Nah, jadi ini kan menunjukkan bahasa ta'zimnya Tuhan, agungnya Allah. Jadi seolah-olah dengan kemuliaan Ramadan itu Allah menganggap siapa yang hendak mengutangkan aku nanti akan menebus utangan tersebut. Silakan. Aku maha kaya yang tak akan papa. Nah, jadi bagaimana menebus dikategorikan mengutang tadi? Di sini kan disebutkannya. Mengutangkan itu kata dia adalah dengan beramal ibadah. Nah, dikehendaki dan dimaksud dengan utang di sini kata dia adalah amal ibadah dan amat menyempurna membayar tiada zalim. Jadi kalau kita beramal ibadah dalam bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, berarti kita sudah sama seperti mengutangkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tersebut akan menyempurnakan membayar utang itu. Nggak akan pernah mereka berlaku zalim, bertindak semena-mena, tidak membayar utang. Nah, begitulah ketentuan hadis ini. Jadi hadis ini panjang ini banyak nih panjang hadis. Dalam kitab Tuhfatul Ikhwan ada ditulis, karena dia ini kebanyakan mengambil kitab-kitab Arab. Nah, udah paham nih? Ada yang tak paham, Pak? Lanjut lagi. Dan bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan tak kalah berbuka puasa 1000.000 merdeka. Paham. Berbuka puasa 1000.000. Dan bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan tatkala berbuka puasa 1000.000, sejuta. 1000.000 sejuta pemerdekaan daripada api neraka, padahal sekaliannya telah wajib azabnya. Paham nih? 1000.000 sejuta. Gini, khusus Allah Subhanahu wa taala setiap malam Ramadan sesudah orang berbuka. Malam Ramadan kan ada 30 malam. Jadi begitu kita ada berbuka, Allah khusus, maksudnya ini khususia, Allah hanya berlaku pada umat Muhammad saja, tapi Tuhan yang memperlakukan itu. Maka disebutkan di sini katanya, dan bagi Allah Ta'ala, walillah, tengoklah ayatnya, walillahil asma'ul husna, khusus Allah yang punya asma'ul husna. Berarti perbuatan ini hanya khusus Allah. Allah yang membuat seperti itu. Dan bagi Allah Ta'ala, pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan, tatkala berbuka puasa, sudah orang itu berbuka puasa, ada Allah merdekakan umat Muhammad ini sebanyak 1 juta. 1 juta orang tersebut dimerdekakan dari api neraka, padahal mereka itu berhak untuk disiksa, diazab, masuk
neraka. Tak jadi mereka itu disiksa, diazab masuk neraka berkat datangnya bulan Ramadan. Dan itu Allah kasih kesempatan untuk membebaskan sebanyak 1 juta. 1 juta dari umat Nabi Muhammad yang memuliakan bulan Ramadan tersebutlah untuk ibadah, untuk melakukan ketaatan. Sekali berbuka puasa. Setiap ada orang berbuka puasa. Itulah saking dermawannya Tuhan, saking obral pahalanya Allah, saking sangat baiknya Allah kepada umat Muhammad dengan kemuliaan Ramadan. Paham lu kan? Terus. Dan apabila adalah pada hari Jumat dan malamnya dimerdekakan daripada tiap-tiap saat daripadanya 1000 juta pemerdekaan daripada api neraka, padahal telah wajib bagi mereka itu neraka. Maka apabila adalah pada akhir hari daripada bulan Ramadan, dimerdekakan hari itu dengan sebilang-bilang orang yang merdekakan daripada awal bulan hingga akhir. Iya, paham ini? Tadi tentang waktu berbuka sampai subuh malam Ramadan, ada sebanyak 1 juta orang yang merdekakan yang seharusnya mereka berhak masuk neraka. Karena kemudian Ramadan tak jadi orang masuk neraka. Kemudian ini lagi riwayat lain lagi menyebutkan apabila adalah pada hari Jumat, kalau datang pada hari Jumat. Jadi apabila adalah pada hari Jumat dan malamnya, berarti Jumat 24 jam. Siang Jumat atau malam Jumat. Jadi kalau pada hari Jumat atau malam Jumat adalah dimerdekakan pada tiap-tiap saat daripadanya, ada orang yang dimerdekakan setiap jam dari 24 jam hari Jumat itu. Seberapa banyak daripadanya, yaitu sebanyak 1000 pemerdekaan api neraka. Jadi begitu juga setiap malam Jumat 24 jam tuh, berarti 24 jam, setiap jam ada sebanyak 1000, 1 juta juga. 1 juta orang juga yang dimerdekakan dari api neraka, padahal mereka berhak untuk disiksa di neraka. Itu dia. Jadi pada hari Jumat dan malamnya dimerdekakan pada tiap-tiap saat. Daripadanya 1000 pemerdekaan daripada api neraka, padahal wajib mereka tersebut untuk disiksa. Kemudian maka apabila adalah pada akhir hari bulan Ramadan, itu pada hari Jumat ya, pada hari Jumat Ramadan. Kemudian kalau udah tiba nanti pada akhir hari Ramadan, hari terakhir penghujung Ramadan, dimerdekakan hari itu dengan sebilang-bilang orang yang dimerdekakan daripada awal bulan hingga akhirnya. Jadi kalau udah tiba nanti pada hari Jumat, pada hari apa tuh? Akhir Ramadan. Pada akhir Ramadan. Jadi kalau sudah tiba pada akhir Ramadan, Allah merdekakan pada hari itu sebanyak orang yang dimerdekakan pada awal hingga akhir. Berapa banyak awal orang sampai akhir, khusus di penghujung Ramadan itu, sejumlah itu juga Allah merdekakan mereka yang berhak seharusnya masuk neraka. Kita kalikanlah tadi 1000, tambah lagi Jumat tadi per saat, kata dia, per jam. Pada hari Jumat dan malamnya dimerdekakan pada tiap saat daripadanya 1000 kemerdekaan. Jadi ada sebanyak 1000 orang juga yang dimerdekakan kali 24 jam. Udah berapa banyak itu? Hari Jumat, belum lagi hari-hari lain lagi. Sejumlah itulah di penghujung Ramadan itu Allah merdekakan orang tersebut yang berhak disiksa dari neraka. Itu menunjukkan rasa sayang, rasa cintanya Allah kepada umat Islam ini. Makanya kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tetap kita harapkan.
Ya, saya rasa sampai sini kaji kita ya. Ini kitabnya ini agak-agak sulit bahasanya. Tapi kalau pelan-pelan dibaca, insya Allah bisa dipahami. Ada bahasa yang sulit, yang berat itu adalah bahasa jin karena tak ada gurunya. Bahasa binatang, tak ada gurunya tuh. Kalau ada gurunya bisa tuh dibaca. Ya, santai. Nah, udah semua sini aja ya. Demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kaji kita hari ini kitab Al-Jawharul Mauhub. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan lain di halaman berikutnya, halaman 64. Ini kan 64. Berarti halaman 65 akan datang. Kita lanjutkan lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.